Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Wow, 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 wow. Pagi ini kita punya berita, yaitu dituduh tilep donasi Palestina. Ustadz Adi Hidayat atau UAH berkata, jangan ganggu singa yang sedang berzikir. Jadi gimana sih ceritanya ini kok sampai ada bahwa ungkapan atau statement singa ini ya berzikir ngamuk ini ya. Pendakwa Ustadz Hidayat berhasil menggalang dana sebesar kurang lebih 30 miliar rupiah. Wow, 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 wow. Untuk rakyat Palestina dalam waktu 6 hari. Uang tersebut telah disalurkan, namun di tengah proses itu ia diduga mendapat fitnah. Hal ini pun membuatnya geram, ya, membuatnya ngamuk, ya. Jangan sekali-kali menebarkan kebencian, adu domba, fitnah, dan sebagainya. Karena kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir. Karena saat ia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya, kata beliau dalam YouTube Adi Hidayat Official dikutip pada hari Minggu 30 Mei 2021. Dia menyambut baik usulan segelintir pihak yang ingin mengaudit dana bantuan yang berhasil dikumpulkannya. Jadi ada yang mau diaudit dong. Nah, wah setuju sebenarnya ya. Ia menegaskan dana yang telah terkumpul terbuka untuk publik, apalagi ini dipertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Pun demikian dengan teman-teman yang mengusulkan, kemarin ada usulan di audit untuk diteliti, Alhamdulillah, terima kasih banyak, usulan itu kita bisa laksanakan. Bahkan kalau perlu Anda punya tim auditor yang ingin berkontribusi, ingin mengecek, sangat terbuka sehingga apa yang kita berikan diketahui. Untuk persiapan kita melaju kepada hisab Allah di hari kiamat nanti. Nah ini ya, ini kenapa ya kalau misalnya ada tokoh-tokoh yang galang dana Palestina, kemudian ada orang yang kemana dananya, laporannya dong, atau audit dong gitu ya. Itu kemudian reaksinya berlebihan ya. Kemarin ada ustadz yang lain lah ya, bukan ustadz tapi mungkin hafid ya, hafid yang hafid borjuis lah. Jadi hafidnya itu kelas menengah ke atas ya, karena pamer di mobil yang mewah itu ya. Itu juga, wah, anak-anak yang belum bisa baca nih, kakak kasih tahu nih, tolong baca ya. Nah, seolah-olah itu reaksinya berlebihan. Padahal kalau menurut saya ya, sebagai tokoh publik, tokoh masyarakat gitu ya, seperti Uah juga begini, nggak usah lah pakai kata-kata singa yang mengaum atau singa yang berzikir. Kalau sudah mengaum tidak akan bisa dihentikan dan lain sebagainya. Biasa saja, artinya ya sudah, ini saya punya nih 6 hari saya bisa kumpulkan 30 miliar. Ada yang orang lain itu bisa 5 miliar dalam 2 hari. Ya monggo gitu. Kemudian ada yang mempertanyakan apa segala macam itu kita anggap sebagai balancing agar itu seimbang. Jadi ya reaksinya enggak usah berlebihan. Saya itu malah bertanya-tanya kenapa ya orang yang mengumpulkan duit besar untuk Palestina yang miliaran lah. Ketika itu ditanya tentang audit, laporan, dikirim kemana saja, apa saja penggunaannya, itu reaksi yang keluar adalah reaksi berlebihan. Padahal kalau menurut saya misalnya sebagai tokoh masyarakat gitu ya, kemudian ditanya seperti itu, terus jawabnya, oh ya kami sudah diaudit ya oleh tim ini, silahkan hubungi tim ini, laporannya ada di situs ini, bisa dicek peruntukan untuk apa saja gitu, atau punya situs sendiri, monggo ditampilkan. Baik teman-teman ya silahkan nih laporannya. Terima kasih atas donasinya sudah donasi ke Palestina melalui kami. Kami berikan kepada MUI untuk ini, kami berikan kepada ini untuk ini. Ya nanti lembaga yang bersangkutan akan melaporkan sampai detail apa saja secara. Jadi jangan global, laporan memang harus rinci ya. Misalnya dapat 100 juta untuk lembaga apa ya misalnya untuk Palestina, khusus Palestina kan ada lembaga yang memang dari awal sampai akhir tuh ngurusin Palestina aja pokoknya ya kan. Nah itu kemudian ini laporannya 100 juta, 5 juta untuk sewa apa, 10 juta untuk akomodasi, akomodasi itu untuk apa saja, itu harus memang detail. Nah, memang harus detail jadi para pemirsa, karena ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muta'addi fi sodakoh kama ni'aiha. Nah, itu ya. Jadi al-muta'addi dalam sedekah kata Rasulullah itu seperti manik atau seperti orang yang tidak bersedekah. Muta'addi fi sodakoh ya, orang yang muta'addi fi sodakoh itu seolah-olah tidak bersedekah. Pertanyaannya apa itu muta'addi? Para mirsa, jadi muta'addi itu adalah orang ya, minal muta'addi ya kalau kita lihat dalam kitab An-Nasaih Adiniyah itu ya. Kemudian al-muta'addi itu adalah apa? Orang minal muta'addi adalah orang termasuk dari muta'addi adalah orang-orang yang bersedekah lil ajanib. Ajanib ini lawan dari akorib. Jadi
kepada orang lain, ya, bukan keluarga sendiri maksudnya, karena aqarib itu keluarga sendiri, dan abaid, dan orang-orang yang jauh, selama kemudian dia tahu, ya, bahwa orang-orang keluarganya dan juga orang-orang terdekatnya itu lebih membutuhkan, tapi dia lebih memilih sodakoh untuk orang yang jauh. Itu kata Rasul dalam hadis adalah seperti seolah-olah tidak bersedekah. Nah, ini harus dipahami. Jadi tolong jangan kemudian reaksinya berlebihan. Itu dalam rangka mengingatkan. Di sini semuanya rakyat Indonesia itu tidak ada yang tidak setuju Palestina merdeka. Semuanya setuju. Tetapi dana-dana itu untuk tidak diselewengkan, maka harus ada laporan yang rinci. Boleh dong masyarakat nyumbang kemudian nanya, laporannya buat apa? Sedangkan dalam terawih saja, ya mohon maaf ya, itu sampai rinci, ya, dilaporkan itu dari jamaah laki-laki segini, dari jamaah perempuan segini, peruntukannya untuk ini, ya, biasanya disebutkan ya secara rinci atau mungkin ditaruh di papan pengumuman. Ya karena kita sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi jangan kemudian panik panik dong ya. Kayak gitu akhirnya reaksi yang berlebihan itu muncul. Ya biasa saja kalau kalau saran saya sebagai tokoh-tokoh yang menggalang dana miliaran rupiah dan kemudian ada yang bertanya tentang audit, laporan, kemana saja, ya jawab dengan enteng. Baik, bagi teman-teman atau saudara-saudara saya yang bertanya tentang laporan, penggunaan dan lain sebagainya, audit dan lain sebagainya, ini sudah kami lakukan. Kami bekerjasama dengan lembaga ini, ya sudah diaudit, alhamdulillah hasilnya adalah WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, misalnya, gak usah langsung seperti singa yang sedang berpikir. Kalau mengaum kamu tidak akan bisa menghentikannya, biasa saja ya. Kemudian yang satu-satunya itu seolah-olah dia yang paling bisa baca, yang lain nggak bisa baca, dia ngajari orang-orang baca, ya enggak gitu juga lah. Terus dia endingnya malah pamer harta, pamer mobil dan lain sebagainya. Ya biasa saja sebenarnya, biasa saja. Artinya ya itu masyarakat juga apa namanya paham bagaimana itu, anggaplah mengingatkan lah, tawasobil haki, tawasobi sobri, mengingatkan ya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah saling mengingatkan sehingga terjadi balance ya. Nah, tadi sudah ya, kita baca lagi beritanya. Adi Hidayat memastikan tidak ada satu rupiah pun yang diambil dalam penggalangan dana untuk rakyat Palestina ini. Seluruh dana yang terkumpul sudah disalurkan. Ia pun mengingatkan pihak-pihak yang sengaja ingin mencari keributan dan menebar fitnah. Ya, kita ingatkan hati-hati bagi yang sengaja cari keributan, ingin memecah belah, bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Ya kalau kalau maksudnya pencemaran nama baik ya, ya masuk langkah hukum, tapi saya kira itu bukan pencemaran nama baik. Ini artinya mereka mempertanyakan. Jadi ya mempertanyakan ya jawab dengan baik gitu ya, maksudnya dengan langkah yang nyata gitu. Jadi ya kalau kita katakan ya itulah mungkin bisa renungan untuk kita semua. Kenapa ya kalau orang-orang yang menggalang dana untuk Palestina yang jumlahnya fantastis dan wow, itu muncul reaksi berlebihan ya tentang misalnya laporan, audit dan lain sebagainya itu ya. Saya kira tidak usahlah reaksi berlebihan, biasa saja. Malah justru orang kalau respect kan kalau dijawab dengan baik, dengan jadi ada benar salah ya, baik buruk, indah, jelek. Semuanya itu harus dengan yang benar, baik, dan juga indah gitu kan. Jadi orang-orang biar tambah respect ya. Kita akhlak lah, akhlak. Kita meniru akhlak Rasulullah, nggak usah kita tiru Rasulullah bagaimana ya. Kita tiru akhlak Rasulullah sehingga itu bukan berarti nyinyir, itu bukan berarti kemudian apa ya, memfitnah, memecah belah persatuan, enggak ya. Itu yang harus dipahami semua para pemirsa, sehingga hadis yang tadi mungkin yang awalnya belum tahu bisa kita kaji bersama. Jadi ibaratnya boleh donasi untuk Palestina, tapi lihatlah sekelilingmu, tetangga-tetanggamu 5 meter, 10 meter, 100 meter, 1 kilo, 5 kilo dari rumahmu, apakah sudah ada terpenuhi semua orang-orang yang membutuhkan? Atau yang kedua adalah akorib, ya saudara-saudaramu, baik itu yang jauh tapi itu masih saudara keluarga ya, keluarga dari bagian dari keluarga keluarga besar ya. Apakah masih ada kekurangan? Kalau masih ada, itu yang lebih utama ya. Tetangga-tetangga sekitar kita itulah yang lebih utama, baru kita bersedekah ke yang jauh. Meskipun kalau kita mau bersedekah yang jauh boleh, tapi mungkin porsinya
itu lebih banyak ya, biar sama-sama lah ya, lebih banyak yang di sekitar kita dan juga untuk keluarga kita yang masih kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.